Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Amelia. Saya merupakan mahasiswa Amik Lema Paplion Rosope. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi perpustakaan berbasis web. Aplikasi yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi input perpustakaan berbasis web ada 3. Yang pertama Sublime Text untuk tempat menuliskan coding, yang kedua Google Chrome, dan yang ketiga SAM. SAM ini fungsinya untuk menghubungkan Google Chrome dengan PHP dan Google Chrome dengan Sublime Text. Yang pertama yang dilakukan adalah masuk ke SAM, start, Apache dan MySQLi dijalankan. Kenapa di sini stop? Karena saya telah menjalankan Apache dan MySQLi. Kemudian keluar. Lalu selanjutnya masuk ke Google Chrome. Di Google Chrome ini kita akan membuat sebuah database. Pilih phpMyAdmin. Di sini saya telah membuat sebuah DB anggota. Di dalam DB anggota ini ada 2 tabel, yaitu tabel anggota dan tabel login. Pada tabel anggota memiliki beberapa atribut, yaitu atribut anggota dengan tipe data varchar. Dan ID anggota ini merupakan primary key di dalam tabel anggota. Selanjutnya nama anggota varchar, jengkel singkatan dari jenis kelamin, tipe data enum, agama, dan alamat tipe data varchar. Selanjutnya tabel yang saya buat itu tabel login. Di dalam tabel login ini memiliki beberapa atribut, yaitu kode users yang saya jadikan primary key, username, password, nama lengkap, level. Pada bagian level ini saya menggunakan enum agar tampilannya nanti berupa combo box. Tinggal dipilih admin atau user. Setelah membuat database, kita masuk di Sublime Text. Hal yang pertama kali dilakukan saat membuka Sublime Text yaitu membuat sebuah indeks. Ini merupakan script index, coding index, di mana di dalamnya terdapat HTML, head, title, data anggota, tutup head, body. Di dalam body ada H2 align center, di mana maksud dari kata H2 align center ini adalah data anggota perpustakaan memiliki ukuran font H2 dan data anggota perpustakaan ini akan berada di bagian tengah karena perintah align center. Dan kemudian href, prop input, style pending, background color, border, dan tambah data. Nanti tambah data apabila kita mengklik tambah data, maka yang akan muncul itu form input. BR ini untuk pindah baris. Selanjutnya membuat tabel. Tabel border, TR, TD, filenya itu nomor, ID anggota, nama, jenis kelamin, agama, alamat, dan tambahkan aksi untuk edit dan hapus. Selanjutnya TR koneksi, TR, lalu script PHP, include
include koneksi PHP. Nomor maksud dari dolar ini itu penamaan variabel. Berarti ini penamaan variabel nomor yang disingkat dengan no, sama dengan 1. Maksudnya nomor ini dimulai dari angka 1. Tampil MySQLi con select from TB anggota. TB anggota ini sesuai dengan nama tabel yang saya buat. Selanjutnya if MySQLi will tampil. Nomor plus plus, dolar nomor plus plus ini berarti bernilai perulangan, di mana angka 1 akan ditambah 1 apabila menginput data yang kedua kalinya, maka tampilannya nanti akan berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah data yang diinput. Selanjutnya TD ID anggota, nama anggota, jengkel, agama, alamat. Pada penulisan ini harus sesuai dengan yang telah dibuat di database. TD style, ahref edit dan hapus ini akan tampil pada fil aksi. Pada bagian ini yang akan tampil apabila di dalam tabel tidak ada data, maka akan tampil data kosong. Setelah membuat indeks, kita membuat koneksi. $con berarti variabel yang kita buat ini namanya con. Jadi variabel ini yang seterusnya akan ditulis harus sesuai dengan variabel yang telah dibuat. DB anggota ini sesuai dengan nama DB yang telah dibuat sebelumnya. Con sama dengan MySQL connect, localhost, root, dan DB anggota. Setelah membuat koneksi, saya akan menampilkan hasil dari pembuatan indeks PHP. Dengan mengetikkan localhost purpose maka akan tampil font index seperti ini. Ini adalah tampilan form index yang telah dibuat sebelumnya. Untuk mengaktifkan tombol tambah ini, untuk bisa melakukan tambah data ini, kita buat lagi formnya itu masuk ke sini. HTML, head, title, H2, from action, table, kemudian buat tabel seperti sebelumnya yang telah dibuat di indeks, dan kemudian placeholder ini adalah nama tulisan keterangan yang ada di dalam text box. Required ini adalah peringatan apabila ada text box yang belum diisi. Dan ini adalah coding untuk menginput data. Setelah menuliskan coding ini, maka kita masuk ke tambah data, maka akan muncul form input. Selanjutnya tinggal inputkan data yang diinginkan.
Contoh 111. Nama Ira Amelia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat, dan simpan. Maka data yang saya ketikkan tadi telah tersimpan. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah edit, saya akan memperlihatkan skripnya. Masuk ke Sublime Text, edit. Pada edit ini adalah koneksi untuk menghubungkan edit dengan koneksi. Menuliskan variabel count, select from TB anggota where ID anggota. Kemudian membuat tabel seperti sebelumnya. Yang membedakan hanya di bagian sini, TD input type submit name edit. Karena sebelumnya di bagian name di sini adalah simpan untuk menyimpan, tapi di sini kan kita ingin mengedit, jadi name-nya itu edit. Kemudian perintah untuk mengedit adalah update, sama dengan update TB anggota, set nama anggota, jengkel, agama, alamat, dan where ID anggota. MySQL connect count update. Setelah menuliskan skrip ini, kita save, lalu masuk ke Chrome, kita refresh, klik edit, maka form edit akan muncul. Di sini di form edit akan muncul, tinggal pilih data yang ingin diedit. Contohnya ID anggota yang ingin saya edit. Di sini saya akan memberikan ID anggota 44. Simpan. Kita akan coba script edit. Karena di bagian jenis kelamin ada kesalahan, maka saya akan edit pada nomor 3 jenis kelamin. Masuk ke edit, tinggal pilih data yang ingin diedit. Saya pilih perempuan, lalu simpan. Maka di sini akan berubah menjadi P atau perempuan. Kemudian untuk mengaktifkan tombol hapus, kita masuk ke Sublime Text. Ini merupakan instruksi atau coding untuk menghapus data. PHP include koneksi if isset get ID anggota. Hapus sama dengan MySQL query count delete from TB anggota where ID anggota. Setelah mengetikkan perintah ini, kemudian simpan, lalu masuk di bagian indeks. Langsung klik data yang ingin dihapus. Saya ingin menghapus ID anggota 002. Maka nama anggota yang ID-nya 002 ini sudah terhapus. Sekarang fungsi cetak. Pada fungsi cetak ini kita tinggal masukkan perintah seperti ini. PHP include koneksi .php. Nomor 1, variabel tampil select from TB anggota. Membuat tabel seperti sebelumnya. Kemudian ditambahkan script window print. Maka script ini akan membuat data bisa mencetak.
Kita buktikan, Ctrl S, kemudian masuk ke sini, pilih cetak. Ini merupakan tampilan apabila cetak berhasil dijalankan. Jadi tinggal pilih printer mana, halaman berapa, salin, tata letak. Setelah itu cetak. Setelah cetak, kita bisa menambahkan halaman login. Skripnya seperti ini. Login. Untuk login sendiri harus dibuatkan tabel login di database. Setelah membuatkan tabel login, kemudian masukkan skrip PHP, section start, include koneksi, kemudian skripnya seperti yang ada di sini. Input type password, name, placeholder. Seperti yang saya jelaskan tadi, placeholder ini untuk tampilan di tampilan keterangan di dalam text box, dan passwordnya ini bernilai MD5. MD5 sendiri ini berfungsi agar password tidak tampil. Setelah menuliskan skrip ini, kemudian tambahkan link archive, link rel style head, type text, dan masukkan dan panggil CSS login CSS, karena CSS yang telah saya buat untuk login itu namanya CSS login.css. Ini adalah coding CSS yang telah saya buat untuk halaman login. Ya, namanya CSS login.css. Di bagian input, di bagian login, tinggal panggil CSS yang telah saya dibuat sebelumnya. Ctrl S, kemudian saya akan menampilkan bagaimana form login yang telah saya buat. Ini adalah form login yang telah saya buat. Tinggal masukkan admin, password. Ini merupakan fungsi dari MD5. Password tidak terlihat. Setelah mengisi username dan password, maka klik login. Maka setelah login itu tampilannya akan seperti ini. Ini adalah indeks yang telah saya buat sebelumnya. Tombol tambah, edit, hapus, dan cetak telah selesai dibuat. Maka aplikasi input anggota perpustakaan telah selesai. Itulah penjelasan dari saya tentang aplikasi yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.